Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Naning. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Di hari ini sangat sehat dan berbahagia. Oke Pak. Hari ini kita akan Pak Heri akan melakukan kucing ya Pak. Sebelum kita laksanakan kucing, Ya. Saya ingin mengingatkan Bapak tentang kompetensi apa saja yang ingin Bapak laksanakan ketika nanti pada kegiatan kucingnya. Jadi yang pertama saya ingin mengembangkan alur terta yang pertama Ibu. Kemudian saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik sebagai pendengar yang baik. Ini untuk lebih mengasah keterampilan kompetensi mendengarkan orang lain. Gitu, Pak. Menurut Bapak, dari beberapa kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang ingin Bapak kembangkan itu secara spesifik yang mana nih Pak? Ya jelas itu kan saya mengembangkan potensi ataupun alur cerita ini kita bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk proses kucing kan harus menggunakan alur tertain tadi. Jadi saya pengen nanti menyampaikan sesuatu ke kucing dengan aliran seperti air mengalir. Nggih Pak, terus gini nih Pak, yang terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan ketika proses kucing nanti Pak? Indikatornya nanti dari proses kucing nanti yaitu yang saya kucing ya, ada kucing ini nanti bisa mendapatkan suatu solusi dari apa yang pelaksanaan kucing hari ini. Nggih Pak, monggo saged Bapak laksanakan kucingnya dengan kucing. Terima kasih Bu Naning. Assalamualaikum. Salam. Waduh, monggo Pak Primal, kita bertemu lagi hari ini. Jadi kemarin sudah janjian, jadi kita dengan jenengan ada satu janjian sehingga nanti kita mendapatkan satu solusi dari mungkin yang jenengan istilahnya dari tujuan yang saat kucing ini akan menjadi suatu solusi untuk jenengan sendiri. Jadi bisa dimulai Pak Nggih? Jadi monggo kita pusatkan dulu pikiran kita. Jadi khusus di hari ini, saat ini kita lakukan istilahnya pemusatan konsentrasi. Jadi kalau sudah fokus, sudah ya Pak ya? Ampun. Ya sudah. Jadi ini dari proses ini nanti tujuannya ini mungkin ada suatu hal yang perlu disampaikan sehingga nanti menjadi ada sesuatu hal yang bisa bermanfaat. Monggo Pak Prima. Mungkin Pak, mohon izin Pak, ingin kita sharing menyampaikan keluh kesah saya. Ya. Saya ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas Pak. Ya. Dimana anak-anak itu kadang-kadang di kelas itu rame, terus kemudian itu mudah lupa terhadap pembelajaran Pak. Itu yang ingin saya konsultasikan, yang ingin saya rundingkan dengan Bapak. Kalau boleh tahu di kelas yang Bapak ampu ini ada berapa siswa? Kebetulan saya mengajar kelas 4 Pak. Kebetulan di sekolah saya itu muridnya tidak terlalu banyak, sekitar 10 siswa dengan 7 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki Pak. Hanya 7 perempuan dan 3 laki-laki Pak. Benar. Tapi untuk dari sosio budayanya ataupun
kekayaan lokal di sana untuk kondisi anak-anak itu bagaimana Pak? Motivasinya memang apa seperti itu seluruh di daerah sana itu, atau mungkin hanya yang Pak Prima alami ini hanya beberapa, mungkin di kelasnya jenengan, mungkin di sekolah-sekolah yang lain yang jenengan temui mungkin dengan guru-guru yang lain ini sama enggak masalahnya Pak? Kalau dengan sekolah-sekolah yang lain saya belum apa Pak, belum apa itu, belum belum tahu infonya. Cuma saya ingin curhat Ya. di kelas saya saja Pak. Oh, Seperti itu, ya, seperti yang tadi itu, tujuan saya ke sini itu Ya. ingin meningkatkan pengelolaan kelas. Ya. Nah, di mana itu nanti akhirnya itu kompetensi saya dalam pengelolaan kelas itu meningkat Pak. Seperti itu. Ya. Nggih. Jadi berapa tadi Pak jumlahnya? 7 7 laki dan 7 perempuan. bukan balik Pak nggih. 7 perempuan dan 7 laki, 3 laki-laki. Di mana kondisi kultur sosio budayanya itu maupun ekonominya itu mereka itu di bawah rata-rata Pak. Sehingga banyak anak-anak itu yang hanya sekolah-sekolah saja tanpa pantauan atau bimbingan dari orang tua. Jadi dari 10 siswa yang jenengan nampu ini kan kira-kira di situ yang mempunyai tadi apa Pak? Jenengan apa tadi Pak? Kompetensi pengelolaan kelas. Ya, ini kan berdasarkan ke apa tadi Pak? Pengelolaan kelas ini kelas. Yang terjadi apa? Anaknya itu bagaimana juga? Itu anaknya itu kebanyakan tidak bisa konsentrasi Pak, dikit-dikit itu mulai rame, kemudian konsentrasi sebentar, terus kemudian rame, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua mereka itu mudah lupa Pak, sehingga materi pada hari ini yang saya berikan itu setelah sampai ke rumah besoknya sudah lupa, seperti itu Pak. Kalau menurut jenengan ini Pak, jadi masalah yang terjadi dengan tadi ada dikit-dikit rame, kemudian besok lupa dengan apa yang kita sampaikan hari ini, kira-kira penyebabnya apa Pak? Penyebabnya mungkin Pak, pengelolaan kelas saya mungkin kurang maksimal mungkin Pak. Metode saya dalam mengajar itu mungkin kurang Pak. Metode. Iya. Kemudian yang kedua, anak-anak mudah lupa itu mungkin di rumah itu anak-anak tidak belajar mungkin Pak, seperti itu. Karena memang kondisi ekonomi dan sosio budaya itu masyarakat di sana itu kurang perhatian terhadap anak Pak, seperti itu Pak. Sehingga anak di rumah itu dibiarkan berkeliaran, tidak dipantau. Orang tua hanya menyuruh saja, tapi tidak memantau perkembangan anak di rumah, seperti itu Pak. Sehingga anak di rumah itu kadang-kadang tidak belajar. Itu masalahnya seperti itu mungkin Pak. Yang pertama itu metode mengajar saya mungkin kurang bervariasi. Yang kedua mungkin pantauan dari orang tua di rumah. Itu mungkin identifikasinya seperti itu Pak. Mungkin Pak. Oke, untuk identifikasi masalahnya sudah ketemu nggih. Jadi ada dua permasalahan. Yang pertama tadi metode pengajaran mungkin jenengan yang kurang bervariasi. Kemudian nomor 2 tadi bantuan dari orang tua. Bantuan orang tua. Bantuan orang tua. Nah, dari sini jenengan kan sudah tahu, jadi ada dua permasalahan itu. Kemudian untuk rencana kedepannya bagaimana Pak? Atau mungkin dari situ jenengan dari 10 ini kira-kira yang gampang lupa itu yang perempuan berapa atau yang laki-laki berapa kira-kira Pak? Jumlahnya berapa? Itu hampir semuanya Pak, hampir semuanya itu seperti itu Pak. Karena memang rata-rata seperti itu, cuma hanya 1-2 yang memang memiliki kecerdasan lebih, sehingga meskipun mereka itu belajarnya tidak full, mereka itu tetap ingat, seperti itu Pak. Jadi memang dari 10 siswa ini sekitar mungkin 8 atau 7 yang ada masalah istilahnya. Jadi di bagian guru memang kita tidak bosan-bosannya membimbing
siswa kita menjadi yang lebih baik, tentunya kan harus benar-benar seperti itu Pak. Nggih. Nah, terus rencana aksinya terus pundi Pak? Eh, Gini Pak, rencana aksi saya itu tentang metode pembelajaran itu saya akan lebih mengikuti pelatihan-pelatihan webinar itu Pak, supaya memperkaya khasanah metode pembelajaran saya dan nantinya akan saya terapkan kepada anak-anak. Nah sementara ini yang sudah saya terapkan itu kepada anak-anak yaitu apabila anak-anak tidak konsentrasi lagi, saya berikan waktu break out untuk mereka istirahat sebentar selama 5 menit atau 2 menit, 3 menitan seperti itu. Kemudian setelah itu perjanjian sama anak, setelah itu konsentrasi lagi. Atau mungkin saya pernah memberikan kayak ice breaking ice breaking itu sementara sudah lakukan ya. Nanti kedepannya rencana saya itu akan lebih ikut pelatihan-pelatihan Pak, baik yang offline maupun online yang ada di PMM atau di komunitas belajar Pak. Nah kemudian rencana saya akan lebih door to door kepada masing-masing anak, ke rumah anak, door to door, bersilaturahmi ke orang tua. Itu rencana saya ke depan Pak. Jadi ada istilahnya door to door itu home visit Pak. Home visit gitu. Home visit gitu. Nanti setelah di home visit di sana nanti yang dilakukan kira-kira jenengan akan seperti apa nanti Pak? Jadi sebagai bentuk tanggung jawab saya, nantinya saya akan mengoptimalkan kegiatan home visit itu Pak. Kita akan mencari tahu penyebab latar belakang mereka seperti itu, kemudian memberikan sumbangsih saran dan pengertian kepada orang tua. Itu bentuk komitmen tanggung jawab saya Pak. Kemudian komitmen saya yang kedua, dengan pelatihan-pelatihan itu saya akan mengoptimalkan untuk dilaksanakan di pembelajaran di kelas Pak. Seperti itu Pak. Itu bentuk tanggung jawab saya Pak. Jadi rencana aksinya sudah dilaksanakan Pak yang pertama tadi ya, yang dari dengan metode pengajaran yang bervariasi tentunya. Jadi yang sudah dilakukan ini kan sudah beberapa hari yang lalu. Ya, ini mungkin ada bedanya Pak dengan sebelumnya dengan istilahnya menggunakan metode yang baru ini, mungkin ada bedanya sebelum dan sesudahnya. Ya kan ini kan masih akan kedepannya Pak, setelah saya minta saran kunjungan dengan nanti akan saya lakukan seperti itu Pak. Saya berharap nanti ada peningkatan seperti itu. Berarti ini rencananya, tapi ya dari rencana itu sebenarnya jenengan kan sudah melakukan beberapa hari yang lalu, walaupun hanya dengan istilahnya sedikit ice breaking atau memberikan waktu istirahat 5 menit, ini kan sudah dilakukan. Ya alhamdulillah, anak-anak sedikit lebih aktual, lebih ceria, lebih ke pembelajaran itu lebih serius Pak. Seperti itu. Jadi lebih serius. Kemudian untuk ini untuk mengingatkan yang kemarin sudah pelajaran ini, mungkin ada yang perlu dilakukan lagi Pak. Jadi supaya tidak cepat lupa tadi itu Pak. Ya itu Pak, yang saya lakukan memberikan tugas nanti dengan pancingan nanti kepada bantuan kepada orang tua di rumah untuk atau pada siapapun yang di rumah untuk menyelesaikan tugas itu salah satu hal lain yang saya lakukan Pak. Kira-kira dari yang rencana aksi yang akan jenengan lakukan nanti, kira-kira nih ini ada satu kendala ataupun tantangan ke depannya, kira-kira ada kira-kira Pak? Ada nggak kira-kira? Ya kendalanya, tantangannya itu mungkin orang tua Pak, orang tua yang selalu sibuk. Gitu, seperti itu aja tantangannya Pak. Tantangannya orang tua. Nah terus kalau sibuk nih nanti gimana Pak? Ya saya memaksimalkan waktu-waktu
lowong di sekolah seperti pembelajaran agama kan lowong, Iya. atau olahraga saya sempatkan untuk home visit seperti itu Pak. Iya. Atau mungkin kan kebetulan sekolah saya dengan rumah saya itu dekat, Ya. atau mungkin Ya. setelah maghrib itu bisa home visit Pak, Ya. sambil silaturahmi. Ya. Jadi tidak ada tantangan Pak ya untuk home visit, mungkin dari Ya. istilahnya kendala jarak tidak ada ya. Ya. Jaraknya akan cuma dekat-dekat saja. Tapi ini yang orang tua yang tidak ketemu ini, nanti kalau tidak ketemu terus bagaimana? Ya kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa, cari yang ketemu dulu Pak. Namun kan nanti sampai suatu saat mungkin ketemu Pak. Atau lewat komunikasi lewat via WA dahulu Pak. Ya. Atau di itu mungkin sudah bentuk sesuatu istilahnya paguyuban kelas mungkin di Ya grup sudah Pak, sudah ada. Pak, sudah ada grup Pak. Ya saya Sudah. memaksimalkan itu juga. Sudah dimaksimalkan. Oke. Ini yang dari orang tua itu, kalau yang jenengan lakukan tuh bagaimana Pak responnya? Ya dari grupnya, dari situ dulu kan, nanti kan rencananya kan mau ke OBC. Belum ada respon. Oh, belum ada respon. Jadi ini termasuk satu tantangan Iya. yang lumayan ini Pak. Nah, dari sini kan jenengan tadi sudah menyampaikan ada masalah. Yang pertama metode nanti rencana akhirnya sudah jelas jenengan. Jadi sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Nah, terus untuk komitmen apabila orang tua istilahnya tidak respon Pak. Kalau tidak mendukung ya, kalau kurang mendukung komitmennya ya nanti ya bagaimana saya sebagai seorang guru Pak untuk terus selalu mengingatkan seperti itu, mungkin dengan bantuan kepala sekolah nanti atau rekan sejawat yang lain yang mempunyai pengaruh atau mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang tua itu. Oke, saya kira ini sudah jelas Pak nanti rencana aksi jenengan. Jadi mungkin dari proses coaching ini ada refleksi dari Pak Prima ini. Jadi mulai tadi kita melakukan coaching ya Pak, saya dengan proses coaching ini saya sangat terbantu sekali Pak, karena saya sudah menemukan solusi sendiri Pak. Ya. Dengan bantuan pemikiran jenengan akhirnya saya menemukan jalan sendiri atau solusi untuk memecahkan problem atau masalah yang saya hadapi di kelas. Jadi alhamdulillah di proses coaching sudah istilahnya sudah selesai. Pada akhirnya Pak Prima bisa menemukan solusi dari yang unek-unek ataupun hal-hal yang perlu dilakukan ke depannya. Ini suatu hal yang butuh komitmen dan tanggung jawabnya kan tentunya, karena memang itu sebagai guru kita harus ya bersabar dan kita harus selalu berusaha menjadi sesuai dengan prinsip KHD kan kita tidak bosan-bosannya nanti berpusat pada murid, itu kan harus tetap selalu dilakukan. Jadi kalau sudah cukup ini, terima kasih Pak Prima sudah mau mengungkapkan hal-hal yang akan dilakukan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Pak Eri, kegiatan coaching sudah terlaksana dengan baik. Ini ada pertanyaan bagi jenengan. Kira-kira menurut jenengan tadi saat proses coaching tadi terkait dengan indikator tercapaian, kira-kira indikator yang mana yang jenengan sudah capai Pak? Yang sudah saya capai untuk alur cerita yang saya inginkan ke sebelumnya tadi, saya kira saya sudah berusaha menggunakan proses coaching ini dengan alur cerita, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasi masalah sampai rencana aksi, kemudian sampai dengan tanggung jawab. Ini saya berusaha menempatkan alur cerita ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian
Yang kedua, saya istilahnya harus berusaha menjadi pendengar yang baik dari yang disampaikan Pak Prima tadi itu, sehingga saya tidak boleh ada sesuatu hal yang mengganggu dari yang disampaikan tadi. Jadi gitu Ibu. Oke, Pak. Seperti yang tadi saya lihat ketika Bapak melakukan coaching antara Pak Prima dan Pak Heri itu sudah berjalan dengan baik dan coachingnya juga sesuai dengan alur tirta ya Pak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya Pak Prima menemukan solusi dari apa yang jadi masalahnya. Oke Pak, cukup sekian matur nuwun Pak Heri. Terima kasih kembali Ibu.